Selamat siang, Bu. Saya Edo, Bu, dari kelas 9A yang tadi WhatsApp Ibu untuk melakukan cyber counseling siang ini. Oh ya, selamat siang Edo. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat, Bu. Apakah suara saya terdengar jelas Edo? Jelas, Bu. Bagaimana dengan suara saya, Bu? Terdengar jelas? Ya, jelas. Oh ya, bagaimana aktivitasmu selama pandemi ini Edo? Aktivitas saya, Bu, lancar-lancar saja. Oh, baik. Kalau begitu, karena Edo mau konseling, sebelumnya Ibu izin untuk merecord ya, untuk arsip. Terus videonya nggak akan disebarluaskan kok. Oke, Bu. Boleh, Bu. Sangat boleh. Kalau boleh tahu, apa tujuanmu menghubungi dan meminta sesi cyber counseling kepada Ibu Edo? Bu, saya membutuhkan sebuah saran dari Ibu dan masukan, Bu. Tapi apa Edo? Apakah Ibu bisa membantu saya? Oh, tenang saja Edo. Ibu akan membantumu. Baik, Bu. Baik, sebelum Edo akan menceritakan lebih lanjut apa yang dirasakan dan yang dikeluhkan, Ibu mau nanya, apakah Edo udah pernah melakukan konseling individual apa belum? Belum, Bu. Ini baru pertama kali sih, Bu. Sebelumnya, Edo belum pernah. Baiklah, Ibu akan memberi beberapa informasi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, jadi di konseling individual ini nanti Ibu harap Edo yang akan aktif untuk menjelaskan, mengutarakan apa yang Edo rasakan. Terus setelah itu kita akan mencari bersama-sama solusinya Edo hingga Edo bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Nah, jadi di konseling ini Ibu hanya mengarahkan, namun tetap Edo yang menyelesaikan. Begitu. Iya, Bu. Lalu untuk durasi konseling ini sendiri berapa lama ya, Bu? Baik, untuk di pertemuan ini dibatasi waktu. Nah, kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit. Bagaimana? Itu sudah paham? Oh, begitu ya, Bu. Saya paham sekarang proses konseling itu, Bu. Ya. Lalu, apakah Edo setuju untuk Ibu bantu melalui sesi konseling via daring ini? Saya sangat setuju, Bu. Baik, kalau begitu. Sekarang coba Edo utarakan, apa sih yang Edo rasakan dan keluhkan saat ini? Jadi prestasi saya menurun, Bu. Oh, begitu. Sejak kapan prestasimu mengalami penurunan? Sejak semester 6 ini, Bu. Hmm, lalu hal apa sih yang membuat
prestasimu bisa menurun itu? Saya itu, Bu, tidak bersemangat untuk belajar. Jadi prestasimu menurun karena kamu merasa patah semangat. Begitukah? Iya, Bu, saya patah semangat, Bu. Lalu apa ada hal lain yang ingin Edo katakan? Ada, Bu. Coba kamu ceritakan dong. Saya sadar, Bu, bahwa sebentar lagi saya akan menghadapi ujian akhir. Sekolah dan nilai kelulusan ujian nasional semakin tinggi, tapi Tapi, saya malah malas belajar lagi, Bu. oh baik. Sepertinya kamu sedang mengalami kejenuhan dalam belajar. Benarkah? Iya, Bu, benar sekali, Bu. Saya merasa sangat jenuh. Oke, kalau begitu, Ibu kalau boleh tahu, apa yang membuat kamu menjadi malas atau jenuh belajar itu tadi, Edo? Jadi, Bu, orang tua saya berharap agar nilai ujian kelulusan saya nanti bisa tinggi dan bisa diterima di SMA Negeri 3, Bu. Oh, gitu. Terus kamu jadi merasa jenuh karena harapan dari orang tuamu itu ya? Terus, bukankah itu sebuah harapan yang baik, Edo? Iya, Bu, tapi karena hal itu, terus ibuku memasukkanku ke lembaga bimbingan belajar, Bu. Oh, dari yang telah kamu sampaikan tadi, jadi kamu berpikir bahwa agar bisa mencapai harapan kedua orang tua, maka ibumu memasukkan ke lembaga bimbingan belajar. Terus kalau ibu boleh tahu, jadwal bimbingan belajarmu itu kapan saja itu? Iya, Bu, untuk di lembaga bimbingan belajar seminggu 3 kali, Bu. Belum lagi les matematika, Bu, di rumah. Seminggu 2 kali. Wah, cukup padat ya jadwalmu. Nah, itu, Bu, jadi masalahnya. Oke. Terus apa ada hal lain yang mengganjal di hati Edo? Karena ibu saya yang mengharuskan saya mengikuti bimbel itu, tadi terus saya merasa bosan, Bu, karena isinya hanya belajar, belajar, dan belajar. Oh, jadi rasa bosan itu karena Edo diharuskan oleh ibu untuk mengikuti bimbel dan hanya belajar tanpa adanya waktu bermain dengan teman-teman. Kiranya demikian, Edo? Iya, Bu, saya sangat sedikit waktu bermain dengan teman-teman. Oh ya, baik. Nah, di sini ibu mulai paham akan apa dan inti dari permasalahanmu. Lalu, apakah Edo punya hobi untuk menghilangkan rasa jenuhmu itu, Edo? Ada, Bu, saya suka bermain futsal, Bu. Oh, terus biasanya bermain dengan siapa, Edo? Biasanya saya bermain dengan teman-teman saya, Bu. Tapi sekarang sudah tidak bermain lagi, Bu. Sudah tidak lagi. Iya, Bu, karena ibu saya melarangnya dan padatnya juga jadwal les saya, Bu. Nampaknya rasa jenuhmu itu juga berasal dari kamu tidak bermain futsal lagi dan menjadi kehilangan waktu refreshing ya. Begitukah, Edo? Iya, Bu, begitu. Nah, karena melihat saya tidak bersemangat, maka ibu saya memberi jam tambahan les, Bu, yaitu les matematika tadi, sampai 2 minggu, 1 minggu 2 kali. Terus, Terus, saya jadi berpikir, kalau menurut ibu saya, jika waktu belajar saya ditambah, maka saya akan kembali bersemangat. Padahal malah membuat saya semakin tidak bersemangat, Bu. hmm, ya. Jadi pikiranmu itu bahwa ibumu itu salah dalam
menebak keinginanmu ya, benarkah? Iya, Bu. Ibu saya memang tidak peka, Bu. Hmm, tadi Edo mengatakan bahwa ibu tidak peka ya, dan kamu nampak kesal sekali. Iya, Bu. Saya sudah tidak tahan lagi, Bu. Terus kalau begitu, apa yang kamu inginkan, Edo? Saya berpikiran untuk pergi dari rumah saja, Bu. Pergi dari rumah ya. Mengapa kamu Iya, Bu. memilih hal tersebut? Karena menurut saya itu jalan terbaik, Bu. Oh, jadi kamu berpikir kalau keluar dari rumah adalah jalan yang tepat, benarkah? Iya, Bu, benar. Kalau saya pergi dari rumah, ikuti kegiatan belajar yang Ibu atur. Oke, jadi kamu mengatakan bahwa pergi dari rumah adalah jalan yang terbaik. Kamu juga bilang kalau keluar dari rumah kamu tidak akan mengikuti kegiatan yang sudah diatur oleh ibumu. Apakah mungkin kamu bersikap seperti ini karena ingin merasa kebebasan? Bagaimana sih menurutmu? Benar tidak? Iya, Bu. Benar sekali. Saya ingin merasa kebebasan, Bu. Baik, kalau begitu. Ibu mau nanya nih, jika kamu pergi dari rumah, kamu ingin kemana? Jika kamu ingin pergi dari rumah, kamu ingin kemana? Saya ingin tinggal bersama Tante Atika saja, Bu. Oh, Tante Atika. Siapa beliau, Edo? Beliau adalah adik dari ibu saya, Bu. Mengapa kamu memilih beliau, bertinggal bersama beliau? Karena menurut saya pasti akan lebih baik dan tidak terlalu mengekang, Bu. Tadi Edo mengatakan pasti akan lebih baik. Tetapi mengapa cara berbicara Edo itu mencerminkan rasa sedih? Bagaimana ya menurut kamu? Pasti ibu saya tidak menginginkannya, Bu. Maka dari itu saya minta bantuan kepada ibu untuk meyakinkan ibu saya. Untuk di fase 4 penyelesaian masalah dan fase penutup ini, saya dengan Bunda bertukar peran. Bunda menjadi konselor dan saya menjadi konseli. Silakan lanjutkan, Bunda. Baik, Holanda, saya paham dengan apa yang ada dalam keinginanmu. Namun, rencanamu untuk meninggalkan rumah itu kurang tepat. Dan ibu juga, dan bapak juga tidak setuju. Kalau Holanda itu malah membuat kamu memiliki masalah baru. Tapi Bu, saya kan sudah tidak tahan dengan aturan yang dibuat ibu saya. Iya, bapak paham. Tapi bukan itu jalan keluarnya. Lalu maksud Bapak saya harus mengambil sikap lain. Bagus. Itu pertanyaan untuk membawa kita maju selangkah. Baik, kalau seperti itu. Terus kita mulai dari mana ya, Pak? Oke, Holanda. Tekad kamu untuk pergi dari rumah adalah untuk mendapat kebebasan dari aturan atau bisa juga melupakan rasa benci kepada ibumu. Mana menurutmu yang paling kuat? Kalau menurut saya, untuk mendapat kebebasan dari ibu saya sih, Pak. Nah, sekarang jika kamu telah mendapat kebebasan dan bisa keluar dari rumah, apakah kamu menjadi lebih untung atau malah rugi? Sepertinya menjadi rugi, Pak. Menurutmu, apa ruginya, Holanda? Saya akan mengecewakan kedua orang tua saya, Pak.
Terus nilai ujian nasional saya pasti akan rendah dan membuat mereka menjadi sedih juga. Lalu jika saya di rumah Tante Atika, pasti saya juga tidak bisa mengontrol jam belajar saya, Pak. Kamu sudah tahu alasannya. Apakah kamu tetap ingin pergi ke rumah Tante Atika? Setelah saya pikir-pikir, sepertinya keputusan saya tadi salah, Pak. Saya akan tetap tinggal di rumah bersama orang tua saya saja deh. Baik, Holanda. Lalu apa yang akan kamu katakan kepada ibumu agar ibumu tahu yang kamu rasakan? Saya akan berbicara kepadanya untuk mengurangi jadwal bimbel saya dan memberikan waktu seminggu 2 kali untuk bermain futsal bersama teman-teman saya. Tapi saya juga akan berjanji akan lebih giat belajarnya lagi, Pak. Bagus, Holanda. Bapak senang mendengar jawabanmu. Jadi, Bapak juga mau mengatakan kalau kamu harus bisa menyesuaikan diri terhadap apa yang diinginkan oleh kedua orang tuamu. Mungkin suatu saat itu akan berguna bagimu, Holanda. Iya, Pak. Saya jadi sadar bahwa hal tadi tuh akan berguna di esok hari bagi saya, Pak. Apakah masih ada yang dikatakan lagi, Holanda? Tidak, Pak. Sudah cukup. Oh, oke, baiklah. Kalau begitu, Bapak akan menyimpulkan dari pembahasan kita tadi. Selama proses konseling, Holanda bercerita bahwa sangat bosan belajar, apalagi ibunya memasukkan Holanda pada lembaga bimbingan belajar 1 minggu 3 kali. Dan ibunya menambah les di rumah 1 minggu 2 kali, yang membuat Holanda tidak senang. Dan Holanda berkeinginan untuk tinggal bersama Tante Atika. Karena Holanda berpikir sudah bisa mengatur diri sendiri, namun setelah Bapak memberikan alternatif, Holanda kemudian berubah pikiran bahwa Holanda tetap tinggal bersama kedua orang tuanya dan meminta ibunya memberikan waktu untuk Holanda bisa bermain futsal bersama teman-teman lagi. Iya, Pak, gitu. Sekarang Bapak akan menegaskan lagi, apakah Holanda yakin dengan pilihannya sekarang? Sangat yakin, Pak, dengan pilihan yang sudah saya pilih dan saya akan membicarakannya dengan kedua orang tua saya. Oke, Holanda, kalau begitu tetap semangat ya dalam mengikuti proses belajar. Ingat, sebentar lagi ujian nasional agar bisa mendapat nilai yang bagus dan bisa membanggakan kedua orang tuamu ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Saya akan lebih bersemangat lagi karena sudah yakin dengan pilihan ini. Jika ada masalah lagi, bisa Bapak bantu lagi ya. Bisa aja Bapak. Pasti, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Saya matikan ya Zoom ini. Sampai jumpa. Iya, Pak. Sampai jumpa.